Selamat datang di Darul Hikam Talks. Di akhir abad ke-19, Zionis Internasional berusaha melobi dan ingin membeli tanah Palestina melalui Khalifah Sultan Abdul Hamid II, penguasa Turki Ottoman pada waktu itu. Tapi beliau dengan tegas menolak dan menyatakan bahwa tanah Palestina adalah milik bangsa dan rakyat Palestina. Zionis tidak menyerah. Pada waktu Perang Dunia yang pertama, Palestina jatuh dalam penguasaan Inggris. Lalu tak lama kemudian, tahun 1948, negara ilegal yang bernama Israel berdiri. Sejak saat itulah penderitaan bangsa Palestina hingga hari ini berlangsung dan makin berat dari waktu ke waktu. Assalamualaikum, saya Hakim. Kami dari SMP SMA Pesantren Sains dan Teknologi Darul Hikam hadir untuk berbicara tentang Palestina. Di sini bersama dengan Kak Hafiz dan Kak Irsyad di DH Talks. Assalamualaikum, aku Hafiz, aku kelas 10, aku dari SMA Pesantren Saintek Darul Hikam. Assalamualaikum, aku Azimardi Irsyad, kelas 8, aku dari Pesantren Saintek Darul Hikam. Kali ini kita bahas tema yang sangat serius, yang bahkan mungkin di anak seumuran kalian tuh nggak bahas, yaitu Palestina. Satu negeri yang berada di Timur Tengah sana, di kawasan Tanah Arab. Apa komentar kalian? Menurut aku sebenarnya jauh itu nggak jadi masalah sih. Bukan berarti karena jauh kita jadi nggak harus peduli sama mereka. Meski jauh dari Indonesia, di Palestina ada banyak manusia seperti kita. Terutama di sana ada banyak sekali saudara-saudara muslim seperti kita. Kondisi mereka sekarang lagi terjajah seperti Indonesia dulu yang alhamdulillahnya sekarang kita sudah merdeka. Bahas Palestina adalah soal kepedulian. Yang namanya kepedulian itu biasanya melintasi yang namanya jarak dan waktu. Ya Pak, meski kita masih anak sekolah, kita tidak boleh kalah. Kita masih anak sekolah itu bukan alasan bahwa kita belum bisa berbicara, belum bisa membela Palestina. Karena mau membela Palestina itu tanda bahwa kita sehat dan normal akalnya untuk mengenali yang namanya kebenaran. Ada yang bilang bagusnya rakyat Palestina itu diungsikan dulu ke negara-negara Arab sekitar atau bahkan ke Malaysia, Indonesia, sehingga bisa mendapat yang namanya rasa aman. Karena di sana itu bukan hanya bangunan porak-poranda, bahkan sekolah, rumah sakit itu dibom. Apa tanggapan kalian? Memang sih kalau dipikir-pikir lagi kayak yang bagus kalau sebaiknya warga dari Palestina itu diungsikan dulu. Tapi itu kok kesannya jadi seperti kita yang menyia-nyiakan tenaga dan nyawa mereka, yang dimana mereka tuh sudah habis-habisan untuk mempertahankan bangsa dan negara mereka. Perjuangan mereka belum beres dan masih berat. Justru kita mesti mendukung semampu yang kita bisa supaya mereka bisa terus bertahan. Dukungan moral, harta kita, doa kita, bahkan andai pemerintah kita sudah mampu, maka sebaiknya kita bisa mengirimkan tentara ke sana. Karena kalau sudah masuk ke yang namanya perang, bukan tugas dari sembarang orang, melainkan orang yang punya kuasa dan senjata, yaitu pemerintah negara dan tentara. Kalau aku lihat sih Pak, diungsikan itu kok kayak jadi bangsa Palestinanya yang terusir dari tanah mereka sendiri ya. Kalau mau cara pikirnya dibalik, kenapa nggak Zionis penjajah saja yang diungsikan ke Eropa atau ke Amerika? Kan Palestina bukan tanah mereka. Biarkan tanah air Palestina itu bersih dari penjajah. Biarkan bangsa Palestina secara aman dan nyaman menempati tanah air mereka. Ada yang bilang kalau konflik di Palestina ini lebih seperti kejadian di internal negara aja. Jadi semacam kepentingan politik. Adapun yang ribut-ribut itu dilakukan oleh para teroris. Nah ini Pak, Indonesia pernah dianggap seperti itu juga. Dulu pada saat masa Pangeran Diponegoro mengalami hal yang sama Pak. Di Perang Tanah Jawa tahun 1925 hingga tahun 1930. Pada saat itu beliau disebut teroris oleh penjajah Belanda.
Padahal yang beliau lakukan sebenarnya adalah memperjuangkan bangsa kita sendiri. Di Palestina itu yang terjadi bukan konflik, Pak, tapi perang antara pemilik sah negeri Palestina melawan penjajah Zionis Israel. Buat teman-teman yang belum tahu, apa sih yang pengen kamu kasih tahu tentang Palestina? Ini mungkin belum banyak orang yang tahu ya Pak. Karena penjajahan yang terjadi, bangsa Palestina saat ini terbagi tinggal di 4 tempat. Yang pertama Yerusalem dan tepi barat. Di sana ada kiblat pertama, Masjidil Aqsa yang merupakan kehormatan bagi kita umat muslim. Yang kedua, Gaza yang akhir ini menjadi sasaran perang dan pembantaian penjajah Zionis. Lalu yang ketiga ada area 48, yakni wilayah Palestina sebelum deklarasi pembentukan negara ilegal di Israel tahun 1948. Dan yang terakhir ada pengungsian tersebar di berbagai negara di dunia seperti Yordania dan Lebanon. Iya, seingat Bapak, Darul Hikam juga waktu itu pernah menyalurkan bantuan ke saudara-saudara kita bangsa Palestina yang berada di pengungsian, tepatnya di negara Yordania. Bahkan waktu itu dipimpin langsung oleh Ketua Yayasan Darul Hikam, Bapak Kiai Sodik Mujahid, bersama-sama dengan Lazis Darul Hikam. Iya, betul Pak. Waktu itu juga saya melihat di media sosial bahwa Yayasan Lembaga Darul Hikam itu berbagi bermacam-macam bantuan yang disalurkan, termasuk salah satunya yaitu sembako ke Palestina langsung. Iya, teman-teman aku dan keluarga besar Darul Hikam juga pada ikut menyumbang. Pas kejadian perang di Gaza kemarin, saudara kita digempur dari berbagai arah. Bahkan bantuan internasional itu sulit untuk masuk. Karena keterbatasan tersebut, saudara-saudara kita di sana yang memerlukan tindakan medis, misalkan diamputasi, itu tidak bisa yang namanya mendapatkan obat bius untuk bisa menangani operasi tertentu gitu. Jadi dioperasi tanpa obat bius. Bahkan ada juga yang untuk memenuhi kebutuhan makannya itu sampai memakan pakan ternak saking tidak adanya makanan. Bahkan ada juga yang masih memakan makanan yang sudah jatuh ke tanah. Situasi yang sulit bagi mereka. Ya Pak, itu betul sekali. Bahkan saking sulitnya situasi di sana, mereka untuk mendapatkan konsumsi air yang layak untuk diminum pun susah Pak. Mereka bekerja keras, menyaring minuman yang sudah kotor demi mendapatkan segelas air bersih. Sangat berbeda sekali seperti di negara kita, yang dimana jika kita membutuhkan air bersih, tinggal mengambil dari keran ataupun dari dispenser. Tapi hal lainnya mereka untuk mendapatkan segelas air bersih pun mereka harus bekerja keras dengan susah payah. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan pahala sabar untuk saudara-saudara kita di sana. Perang berlangsung tidak seimbang dari berbagai sisi, baik dari segi senjata maupun ketersediaan pasokan bahan makanan. Sehingga berat sekali bagi bangsa Palestina memperjuangkan kemerdekaannya. Dan ini sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun, dari sejak 7 Oktober 2023. Apa nih komentar kalian terhadap situasi ini? Sebetulnya bukan hanya tidak seimbang Pak, tapi perang di sana berlangsung secara tidak fair. Bahkan korban dari Palestina mayoritasnya adalah wanita dan anak-anak. Bahkan di sana sekolah sampai rumah sakit saja dibom oleh penjajah Zionis Israel. Dan bom yang dijatuhkan Zionis Israel di Gaza hingga saat ini lebih banyak dibandingkan yang pernah dijatuhkan tentara sekutu di Hiroshima dan Nagasaki saat Perang Dunia Kedua. Kalian tahu apa itu Zionis? Ya, tahu Pak. Zionis itu mereka yang mengklaim bahwa orang Yahudi berhak untuk menempati tanah yang dijanjikan sejak Bani Israel di masa Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi klaim ini kosong yang tak berdasar, karena justru sejak dulu Bani Israel tidak pernah menepati janjinya sekalipun, tidak taat kepada Allah dan berbuat banyak kerusakan. Iya, tanah Palestina merupakan milik bangsa Palestina sejak ribuan tahun yang lalu dan sampai kapanpun. Meski berdiri negara ilegal Israel di tahun 1948 dengan mendatangkan para Zionis dari luar Palestina untuk memasuki Palestina. Kalian apakah tahu ada anggapan bahwa Zionis itu pasti Yahudi?
Oh, tentu tidak, Pak. Bahkan orang Nasrani atau orang dari agama apapun yang mendukung penjajahan Zionis Israel di tanah Palestina bisa masuk ke dalam kategori Zionis. Namun ingat, tidak setiap Yahudi itu pasti Zionis, Pak. Ada juga orang-orang Yahudi yang tidak mendukung penjajahan di Palestina. Bukan hanya yang mendukung penjajah, Pak, tapi mereka yang malah merendahkan perjuangan bangsa Palestina melawan penjajah pun bisa dikatakan Zionis juga. Lalu apa bukti nyata dukungan kita pada perjuangan bangsa Palestina? Bukti nyata dukungan kita kepada bangsa Palestina yaitu bisa berupa harta, doa, dan boikot, Pak. Boikot produk-produk dari perusahaan-perusahaan yang mendukung penjajahan Zionis Israel di Palestina. Sekarang tuh kelihatannya udah banyak banget yang sepele terkait boikot. Bahkan mungkin ada yang sudah lupa dengan boikot. Tetapi tanpa kita sadari, di luar sana boikot merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap Israel dan Palestina. Iya, apalagi masih banyak pilihan lain bagi kita. Tak perlu membeli produk-produk yang mendukung penjajahan di Palestina. Katanya kan boikot. Tapi kalian pakai IG kan? Pakai. Nah, IG itu termasuk media sosial yang keuntungannya digunakan untuk mendukung pendudukan tanah Palestina oleh penjajah Zionis Israel. Bagaimana itu? Perang itu kalau peluru lawan peluru, bom lawan bom. Nah, IG juga bukan sekedar media sosial doang, Pak. Tapi di sana adalah media yang bisa kita gunakan untuk melawan Zionis Israel. Perang informasi melawan informasi, terlebih banyak di luar sana informasi keliru yang malah mendukung penjajahan Zionis Israel. Makanya itu, alangkah baiknya kita untuk bisa memilah mana informasi yang baik dan yang buruk supaya kita tidak terjerat terhadap keburukan. Iya, perang bukan hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya juga. Closing statement dari kalian untuk kesempatan kali ini. Teman-teman, yang namanya perjuangan itu pasti akan bertemu dengan yang namanya tantangan. Mau tantangan itu besar ataupun kecil. Tapi, sebesar apapun tantangan yang kita lawan, yakinlah bahwa perjuangan akan membuat kita makin dekat dengan kemenangan. Seperti yang sedang kita perjuangkan di Palestina sana. Semakin besar perjuangan yang kita usahakan, maka akan semakin besar kemenangan yang kita raih. Jangan sekali-kali melupakan Masjidil Aqsa dan saudara-saudara kita di Palestina sana. Allahu Akbar. Isu Palestina bukan hanya menjadi isu kemanusiaan, tapi ini juga menjadi isu agama. Ribuan kilometer jauhnya dari Indonesia, tapi mereka adalah tetap saudara kita. Terlebih sebagai sesama muslim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kalimat terkuat yang menyatukan antara hati kita dengan hati mereka yang berada di Palestina. Kita ibarat satu tubuh. Ketika satu tubuh merasa sakit, maka bagian lain pun merasakan sakit. Palestina adalah bagian tubuh dari Muslim Indonesia yang tidak akan bisa terpisahkan selama-lamanya. Nantikan episode DH Talks berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.